Orang Kristen itu begitu yakin pasti masuk surga, yang pertama adalah karena iman yang sungguh-sungguh. Bukan karena berdasarkan perbuatan baik. Bukan berdasarkan karena amal baik. Karena kita adalah manusia berdosa. Maka tidak akan mungkin kita bisa sampai kepada Allah melalui perbuatan baik. Tetapi melalui iman. Maka yang terakhir adalah poinnya, mengapa orang Kristen itu begitu yakin pasti masuk surga. Maka hal ini adalah dibuktikan oleh Yesus itu sendiri. Dia buktikan, dia berikan fakta dengan real, dengan jelas. Melalui apa? Melalui kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Itu hebat, luar biasa. Luar biasa waktu saya tahu. Mau saya hantam sebenarnya teman-teman, cuman nggak boleh kalau opening ya. Kalau opening nggak boleh dihantam. Baiklah, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawanku yang kangen semuanya dengan saya maupun yang di YouTube juga ya, syukron jazakumullah khair dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Anda semuanya. Malam ini kita live streaming diskusi kembali dengan Pak Pendeta Eman Halawa tentang temanya kepastian masuk surga. Baik teman-teman semuanya, di dalam agama Islam ya, kepastian masuk surga itu sudah pasti. Karena selain Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, juga nabinya yang menjamin. Ya. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad itu adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alam jika tanpa melalui Nabi Muhammad SAW. Apakah saya hanya ngibul atau non data atau cuma asumsi? Ya tidak teman-teman. Nabi Muhammad itu adalah jalan. Dapat kita lihat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus. Terus kita dapat juga melihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah jalanku, kata Nabi Muhammad. Ya. Itu diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Nabi Muhammad jalan. Terus Nabi Muhammad kebenaran. Kita dapat membuka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Terus dikuatkan lagi dengan satu ayat Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan semesta alam. Oke? Nabi Muhammad adalah kebenaran. Terus Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal. Di mana hadisnya? Di dalam riwayat Bukhari ya. Kita dapat membaca kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga dan memperoleh hidup yang kekal. Makanya saya bilang kepada Pendeta Eman, Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, kami kalaunya masalah seperti itu kami pun juga punya ayatnya. Apalagi kan Allah menyelamatkan. Ya. Di dalam Quran surah Maryam ayat 72 bunyinya kayak gimana? Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Dan Allah menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang kafir di dalam neraka dengan keadaan yang berlutut. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga, menjanjikan keselamatan, menjanjikan hidup yang kekal kepada umat Islam, Nabi Muhammad pun juga menjamin. Lah, kalau di agama lain ada yang jamin kayak gitu? Sampai 2 lapis seperti di agama Islam kagak bakalan Anda temui ya. Gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, kita mau selamat itu hanya satu kalimat, satu kata, 2 kalimat. Apa itu? Yaitu takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, pasti selamat ya. Diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh nabinya. Jadi itulah teman-teman semuanya prolog dari saya dalam pembukaan debat dengan Pak Pendeta Eman Halawa gitu ya. Kita akan bahas kupas tipis-tipis tentang masalah keselamatan di Islam maupun di Kristen. Apapun syubhatnya insya Allah akan saya jawab ya. Dan ingat, jangan lupa saya akan mempertanyakan ke pihak Kristen bagaimana tentang masalah keselamatan itu. Jadi seperti itu, terima kasih teman-teman semuanya. Silakan. Oke, baik. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Yusuf. Begitu semangat, luar biasa. Dan tentu saya apresiasi itu untuk beliau. Semangatnya pasti masuk surga, kata beliau. Nah, perlu kita konfirmasi lewat pernyataan beliau tadi.
Dia begitu yakin pasti masuk surga, dan juga seluruh umat Islam pasti, kata beliau, masuk surga. Karena apa? Kata beliau itu adalah karena Nabi Muhammad yang mereka percaya itu adalah jalan, itu adalah kebenaran, dan itu adalah hidup. Sepertinya mirip-mirip ini Pak yang ada di dalam Alkitab saya. Karena Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sepertinya ini mirip-mirip. Atau mungkin bahkan sama Pak Ustadz. Saya juga kurang tahu ini Pak Ustadz. Apakah ini memang kebetulan mirip saja atau bagaimana. Tetapi saya apresiasi untuk semangat beliau yang begitu berkobar-kobar menyatakan keyakinannya bahwa pasti beliau dan seluruh saudara-saudara kita orang Islam pasti masuk surga. Karena apa? Karena kata beliau, kata Pak Ustadz, Nabi Muhammad adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dia menjamin, yaitu hidup kekal bagi saudara kita. Nah teman-teman, saya akan memberitahukan, saya berikan poin saya yang pertama di sini dulu. Mengapa saya dan seluruh orang Kristen pasti masuk surga? Selain ayat yang saya sebutkan tadi, Yesus sendiri menjamin bahwa pasti seluruh orang percaya akan masuk surga. Karena apa? Yesus berkata, akulah jalan, dan dia adalah hidup itu sendiri. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui iman kepada Kristus. Tetapi saya mau tambah poin saya. Maka yang menjadi dasar bagi iman Kristen untuk masuk surga adalah bukan perbuatan baik. Kalau saudara-saudara kita di luar sana ada yang menganggap bahwa mereka bisa sampai ke surga karena perbuatan baik, maka itu terbalik dari iman Kristen, bukan karena perbuatan baik. Maka inti daripada iman Kristen itu adalah bukan perbuatan, tetapi melalui iman. Apakah perbuatan baik penting? Penting. Itu hanya sebagai akibat saja, itu hanya sebagai buah daripada iman. Itu hanya sebagai rasa syukur kepada Allah kalau orang Kristen berbuat baik. Tetapi saya mau pastikan di sini bahwa orang Kristen itu yakin pasti masuk surga karena firman Tuhan berkata, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri luar biasa. Jadi jelas teman-teman bahwa orang Kristen itu masuk surga bukan karena perbuatan baik, tetapi melalui iman, anugerah pemberian. Kalau diandalkan perbuatan baik, kita ini hidup di dunia terus berbuat dosa yang terus mengalir seperti air yang tidak bisa dibendung. Maka perbuatan baik tidak akan mungkin menghantarkan kita kepada Allah. Tetapi melalui iman kepada Kristus, dan Kristus telah mengerjakan itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Luar biasa. Kita patut percaya dan menyembah kepada Dia. Tetapi saya mulai saja dari awal sini. Pak Ustadz nanti minta tolong dijelaskan yang saya baca ini. Itu saya ambil dari surah Al-Quran. Itu di pasal yang kedua ayat yang ke-81. Bunyinya seperti ini Pak Ustadz. Nanti tolong dijelaskan kepada kita. Berbunyi demikian. Siapa yang telah berbuat dosa, itulah penghuni neraka kekal di dalamnya. Nah di sini dikatakan Pak Ustadz, siapa yang telah berbuat dosa, itulah penghuni neraka kekal selamanya. Nah, berarti kata ini Pak Ustadz, waktu saya habis. Silakan. Lanjutkan pertanyaannya, jangan nanggung. Ya, jadi begini Pak Ustadz, katanya di sana adalah siapa yang telah berbuat dosa, itulah penghuni neraka kekal di dalamnya. Yang pertama berarti neraka kekal, dan yang kedua itu adalah pasti semua orang telah berbuat dosa. Berarti nanti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Nah, itu adalah yang saya pahami. Nanti Pak Ustadz boleh luruskan apa yang saya tanyakan itu. Silakan. Baik. Saya akan jawab dari segi agama Islam dulu yang dipertanyakan ya teman-teman. Neraka itu kekal. Betul, nerakanya kekal. Tetapi penghuninya ada dua macam. Satu, penghuni yang berdosa besar. Yang kedua, penghuni yang kekal selama-lamanya di dalamnya. Apa bedanya? Bedanya, penghuni yang berdosa besar ini, dia masih punya iman. Tapi dia kena hukuman. Ya, dia punya iman, tapi tidak sempat bertobat sehingga dia dihukum. Lalu ada juga penghuni neraka ini yang kekal selama-lamanya. Siapa itu? Orang kafir dan orang musyrik. Di mana dalilnya? Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6 yang berbunyi, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di sana.
Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi yang masuk neraka kekal di dalamnya adalah orang yang syirik. Karena orang yang syirik itu dosa syirik yang terbawa mati, Allah tidak akan mengampuninya. Terus yang kedua orang kafir. Orang kafir ini seperti apa? Ciri-ciri kekafirannya. Salah satunya mengatakan Allah 3 dalam 1. Nah, ini adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ya, itu berdasarkan di dalam Quran surah Al-Maidah, ya surah kelima ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Jadi, yang mengatakan Allah 3 dalam 1 adalah penghuni neraka jahanam yang kekal, tidak akan bisa keluar lagi. Ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Kita balikin aja ke Bang Eman. Apakah Bang Eman mengatakan Tuhan semesta alam itu 3 dalam 1? Kalau Bang Eman mengatakan seperti itu, maka siap-siaplah Anda menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Ya, nah itu yang dimaksud ya. Neraka itu kekal, ada 2 macam. Contohnya begini saja Bang Eman ya. Umat muslim itu dikasih tiket untuk masuk surga. Nah, tiket itu ada yang bisa langsung menggunakannya, ada juga yang tidak langsung menggunakannya. Contoh saja ya. Kita dikasih tiket ya, seluruh manusia di kota saya di Banjarmasin disuruh untuk masuk ke stadion, tapi dibagikan tiketnya kepada seluruh warga di kota Banjarmasin ini. Nah, ada warga kota Banjarmasin yang dalam keadaan sibuk sehingga dia tidak dapat menggunakan tiket untuk masuk stadion. Tapi ada juga yang warga Banjarmasin ini dia itu lenggang waktunya, lalu dia bisa menggunakan langsung tiket tersebut untuk masuk stadion. Begitu pula ya, umat muslim itu diberi tiket untuk masuk surga, cuma tergantung waktunya. Ada saja umat muslim yang berbuat dosa, tiketnya udah di tangan, tapi dia tertahan karena hukuman. Kan kayak gitu. Ada juga yang udah dikasih tiket, tetapi dia bisa langsung menggunakan, karena dia tidak banyak dosa. Jadi seperti itu, tiketnya udah ada. Lah kalau kafir kayak gimana? Alih-alih masuk, tiketnya aja kagak ada. Kan kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya, Bang Eman, saya mau bertanya, ya, kita perlu tahu konteks Yohanes 14 nomor 6, Yesus saat itu ngomong sama siapa? Sama Kristen atau sama Yahudi? Coba, di mana jaminan Yesus Kristus menjamin? Aku menjamin umat Kristen masuk surga. Carikan, ya, sampai kiamat saya tunggu itu ayat, ya. Bakalan Anda temukan konteksnya Yesus saat itu sedang berbicara dengan Yahudi. Yesus berkata orang yang percaya akan dia selamatkan, dan ngomongnya dengan Yahudi, bukan dengan Kristen. Karena apa? Yesus tidak pernah mengenal Kristen, ya. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Jadi pertanyaan saya, tolong dulu carikan di mana tekstual di kitab Anda Yesus mengatakan aku menyelamatkan Kristen, bukan orang percaya ya, tapi menyelamatkan Kristen. Itu dulu yang saya cari. Silakan. Oke, baik. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi dengan begitu semangatnya beliau yang berkobar-kobar. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya akan langsung saja memberikan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, di mana Yesus menyatakan bahwa orang Kristen itu akan selamat, atau kata Kristen itu selamat. Nah, perlu kita mengetahui bahwa hal ini adalah sesuatu hal pertanyaan yang adalah salah sebetulnya. Karena apa? Kata Kristen itu sendiri adalah pengikut Yesus. Kata Kristen itu sendiri adalah orang yang percaya kepada Kristus. Maka perlu kita mengetahui bahwa seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa ada banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa semua orang percaya, yang artinya adalah pengikut Yesus. Nah, kata pengikut Yesus itu artinya adalah disebut sebagai Kristen, Pak. Memang kalimat yang Anda katakan itu secara eksplisit. Kalimat itu kita tidak temukan di Alkitab, Pak. Tetapi yang dimaksudkan adalah orang Kristen yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, pasti akan diselamatkan. Maka seperti ayat yang saya katakan tadi, bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat, dia akan masuk surga. Seperti yang Yesus katakan adalah jalan kebenaran dan hidup. Tentu kalimat ini adalah undangan semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi bagi semua orang. Nah, itu adalah poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, kita beralih dengan apa yang
disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, dia menyatakan bahwa ternyata orang yang masuk neraka itu adalah, dia berkata bahwa ada orang kafir yang paling lama di sana. Dan dia berkata bahwa itu adalah termasuk orang yang menyembah Allah yang 3 di dalam 1. Sebenarnya itu juga keliru pernyataan itu. Yang orang percaya atau orang Kristen yakini bahwa hanya satu Allah. Tetapi dalam 3 pribadi adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalimat yang saya baca tadi itu adalah di dalam surah Quran itu 2 ayat yang ke-81 yang berbunyi adalah siapa yang telah berbuat dosa. Nah, kata ini adalah siapa yang telah. Kata telah ini menunjukkan bahwa orang-orang semua telah berbuat dosa. Maka itulah penghuni surga. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara kita orang Islam tidak berbuat dosa? Tentu berbuat dosa. Maka orang yang telah berbuat dosa itu, kata ayat ini berkata bahwa semua orang yang telah berbuat dosa, siapa yang telah berbuat dosa, itulah penghuni surga. Maka ini adalah konteksnya berbicara yang telah berbuat dosa. Berarti ikut seluruh saudara-saudara kita orang Islam dalam hal ini. Bukan saja hanya yang Pak Yusuf katakan itu orang kafir. Nah, sebenarnya itu adalah, saya sudah pernah tanyakan, itu adalah memihak. Yang sesungguhnya itu adalah ketidakadilan dalam hal ini sebenarnya. Nah, itu adalah yang boleh saya sampaikan dalam hal ini. Maka saya tambahkan poin saya, apa yang menjadi dasar orang Kristen begitu yakin pasti masuk surga. Maka saya menyatakan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-10 itu ayat yang ke-9. Apa kata firman Tuhan di sana? Akulah jalan dan kebenaran. Bukan. Maksud saya adalah akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Luar biasa. Jadi Yesus memberikan suatu tawaran bagi semua orang. Akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui ia akan selamat. Luar biasa. Waktu saya habis. Luar biasa ya teman-teman. Baik, manfaatin waktunya biar ada poinnya Bang Eman ya. Luar biasa menghabiskan waktunya gitu. Baik, diterima dulu. Baik, saya mengetahui sebenarnya ya Quran surah Al-Baqarah ayat 81 itu ya teman-teman. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penghuni neraka dari orang kafir itu yang berbuat dosa, salah satunya dia dosa syirik. Karena syiriknya nggak diampuni, maka dia adalah penghuni neraka selama-lamanya. Dalilnya udah saya bacakan di sesi pertama tadi, gitu ya teman-teman. Tapi kata Bang Eman, umat Islam juga berbuat dosa. Ya, semua manusia tempatnya khilaf. Semua manusia bisa lupa gitu. Sehingga dia berbuat dosa. Tapi dibalik itu apa? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, kalau kamu bikin dosa, tobat. Kalau kamu tobat, ku kasih surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Makanya kalau bikin dosa jangan dibawa mati. Tobat, kagak ada dosa ditebus, kagak ada. Gak ada dosa ditebus, gak ada. Tobat ya. Di Bible pun mengajarkan tobat, kagak ada penebusan dosa, gak ada gitu. Jadi gitu Bang Eman di dalam Islam itu. Kita tahu manusia itu bikin salah, kagak usah Islam Kristen pun bikin salah gitu. Ya, tapi apa keringanannya ada? Disuruh tobat, bukan nyuruh orang lain buat bayar dosa, bukan. Ya, tuh Quran surah At-Tahrim, buka aja ya. Berkaitan tentang yang Anda bawakan. Ya, di dalam Yohanes 10 kata Anda, nomor 9. Di situ dikatakan, aku adalah pintu. Ngomong sama siapa itu Yesus? Ngomong sama Kristen. Kapan coba? Nggak ada di zaman Yesus itu Kristen, nggak ada. Yesus pun tidak mengenal Kristen. Kata Anda Kristen itu pengikut Yesus, pengikut dari mana? Yesus sujud, Anda sujud. Yesus sunat, Anda sunat. Yesus puasa, Anda puasa. Yesus kagak makan babi, Anda kagak makan juga gitu. Jangan salah, Yesus kagak makan babi, waduh babi aja habis dapat kalian ya. Peternakan babi di Indonesia makin berkurang, ya karena gara-gara banyak pemakan babi gitu. Padahal Yesus tidak pernah mencontohkan untuk makan babi. Ya, terus Yesus disunat di hari ke-8, sesuai dengan suku atau adatnya Yahudi. Ya, lalu kalian yang mengaku pengikut Yesus, ya, apakah kalian sunat? Kagak juga, ya. Kagak kelihatan juga helmnya gitu. Terus Yesus puasa, waduh kalian kapan puasa?
Kapan? Yesus sujud dahinya ke tanah. Kalian ngapain? Joget-joget. Pengikut dari mana itu? Itu pembangkang namanya. Ya, bukan pengikut gitu loh. Sorry aja, saya memang keras dalam argumen ya, Bang Eman gitu. Bukan berarti saya menghina gitu. Agar apa? Anda mau berpikir gitu. Kalau Anda ngaku pengikut Yesus, sesuai 1 Yohanes 2 nomor 6. Kalau Anda percaya dengan dia, maka Anda hidup seperti dia. Kan kayak gitu. 1 Yohanes 2 nomor 6. Jadi hidup Anda itu seperti Yesus. Yesus sujud, ya sujud. Ya, jangan Anda joget-joget. Yesus kagak pernah ke gereja, ngapain Anda ke gereja? Ya, Yesus kagak kenal gereja. Yesus menyembah Allah, ngapain Anda sembah Yesusnya? Ya. Pakai ini pakai gitu loh. Kita dikasih akal, dikasih otak gitu untuk berpikir, Bang Eman ya. Jadi kayak gitu. Berkaitan singgungan Anda masuk surga itu dengan bukan dengan amal. Saya sepakat. Di Islam pun dengan rahmat Allah. Makanya ada ayatnya, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jangan kamu berputus asa atas rahmat Allah. Ya, masuk surga bukan karena amal, tetapi masuk surga karena rahmat Allah. Nah, analogi setelah ronde berikutnya ya teman-teman, saya minta dulu pertanyaan kepada Bang Eman, meskipun waktu habis ya. Bang Eman, Anda mengaku diselamatkan kan di Kristen? Coba Anda buka 2 Korintus 2 nomor 15. Nggak apa-apa ya habis waktunya, soalnya saya bertanya sedikit gitu. Coba saya bacakan dulu. Ya, 2 Korintus 2 nomor 15. Di sini dikatakan seperti apa, Bang Eman? Ya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus, ya, dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saya mau tanya, kata Anda Yesus menyelamatkan. Sedangkan di sini Yesus diselamatkan. Ini siapa yang selamatin Yesus? Alih-alih Yesus mau menyelamatkan Anda, sedangkan Yesus juga diselamatkan. Ini siapa yang menyelamatkan Yesus? Silakan dijawab. Oke, baik teman-teman, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, luar biasa ya. Baik, pada kesempatan ini saya dulu menjawab ya beberapa apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yusuf. Menyatakan tadi tentang akulah pintu. Pak Ustadz selalu menyatakan bahwa Yesus hadir hanya untuk orang-orang Yahudi. Apakah benar demikian? Tentu itu adalah kesalahan dalam berpikir. Maka kita melihat ada beberapa ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Berkata demikian. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Apa bunyinya di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini itu adalah menunjukkan kepada seluruh. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Memang pertama-tama Yesus hadir di tengah-tengah orang Israel. Karena memang secara keturunan dalam kemanusiaan Yesus, dia adalah dari keturunan Israel. Tetapi firman Tuhan berkata adalah itu keliru, pernyataan yang sangat-sangat keliru kalau mengatakan Yesus hanya hadir bagi orang Yahudi. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita sudah bantah hal itu. Yesus hadir bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi bagi seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya pasti masuk surga. Tidak mudah-mudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak mengikuti Yesus. Yesus itu sujud kalau berdoa. Yesus itu sunat. Yesus itu puasa. Apakah Pak Ustadz benar-benar tahu bahwa orang Kristen itu kalau berdoa tidak sujud? Sujud kok. Saya kalau berdoa di kamar, di tempat-tempat yang sendiri, saya sujud berdoa. Apakah orang Kristen itu tidak sunat? Sunat kok orang Kristen itu. Sunat orang Kristen. Saya sendiri sunat. Tetapi bukan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi itu hanya bagian daripada kesehatan. Apakah orang Kristen tidak puasa? Puasa orang Kristen. Cuman gak dibeber-beberkan. Itu orang Kristen. Tetapi kalau saya boleh bertanya Pak Ustaz. Zaman dahulu itu Nabi naik unta. Pak Ustaz. Dahulu itu Nabi naik kuda Pak Ustaz. Naik keledai Pak Ustaz. Kenapa Pak Ustaz sekarang itu naik mobil, naik pesawat, naik motor? Tetapi saya tidak bawakan hal ini tentang iman. Karena itu terlalu mendalam nanti kalau saya membawakan hal itu. Tetapi saya bawakan hal-hal yang umum. Tetapi saya menjawab hal ini bahwa kalau Anda mengatakan bahwa apa orang Kristen tidak sujud? Sujud.
Apakah orang Kristen sunat? Tidak sunat? Sunat. Tetapi bukan itu jaminan orang Kristen masuk surga. Nah, itu jelas. Maka saya mau menjawab dulu apa yang dikatakan tadi Pak Ustaz. Bagi Allah kami merupakan bau harum yang menyegarkan, yaitu keharuman Kristus yang ada di dalam hati kami dan yang tercium oleh orang-orang di sekitar kami, baik yang sudah diselamatkan maupun yang belum. Ini kalimat bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa kami merupakan bau harum yang menyegarkan, yaitu keharuman Kristus yang ada di dalam pribadi Rasul Paulus, di dalam pribadi Rasul Paulus, dan yang tercium oleh orang-orang di sekitar kami, baik yang sudah diselamatkan maupun yang belum. Artinya bahwa Kristus telah ada di dalam dirinya, di dalam diri Rasul Paulus, maka dicium oleh orang-orang yang ada di dekat mereka. Nah, begitu dia pengertiannya Pak Ustaz. Sekarang saya mau bertanya dulu, adalah bagaimana dengan anaknya Rasulullah yang dia tidak mampu memberikan keselamatan kepada anaknya sendiri. Coba nanti dijelaskan ini Pak Ustaz. Ialah di dalam hadis yang berkata bahwa, waktu saya habis nanti saya akan lanjutkan. Saya mau cepat aja ini ya teman-teman. Saya jawab ya. Saya tahu hadisnya itu gampang gitu ya, gampang Bang Eman. Tunggu aja, sabar ya. Baik, teman-teman semuanya, saya tadi ketawa geli ketika Bang Eman mengatakan, "Oh, Nabi naik onta, kenapa kau naik mobil? Kenapa? Nggak ada di zaman Nabi itu mobil," katanya. Gini ya teman-teman, di zaman Nabi kagak ada pesawat, di zaman Nabi kagak ada motor ya, kagak ada mobil, kagak ada juga beras. Ngapain kau makan beras ya? Kan kayak gitu. Bang Eman, ya kata Nabi kami, kalau urusan dunia kejarlah kau ahlinya, kata Nabi kami ya. Tapi kalau untuk ajaran agama itu tidak dapat diubah ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi kami, contoh seperti sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nggak bisa sholat diubah. Tapi kalaunya untuk masalah dunia, silakan kau kejar, kata Nabi. Kau mau pakai jet tempur pun silakan ya. Gitu. Nah, tuh dalilnya ya Bang Eman. Terus tadi saya juga geli. Oh, katanya Kristen bersunat. Wah, ini Pak Pendeta lupa baca ayatnya rupanya. Pak Pendeta nih, Pak Pendeta ya. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi di Kristen itu harus berkulup. Kalau dia sunat dengan alasan kesehatan, nggak bisa. Nggak ada keselamatan bagi orang yang sunat, nggak ada. Ya, nggak ada gitu. Jadi Yesus doang yang sunat, Kristen kagak. Dari mana kalian ngaku pengikut Yesus kalau kayak gitu? Ya, jadi gitu Bang Eman. Terus kata Anda Yesus itu untuk manusia di seluruh muka bumi. Berdasarkan Yohanes 13 nomor 16. Begitu besar kasih Allah untuk dunia. Bang Eman, sorry nih ya. Coba Anda baca Matius 15, coba. Ya, di nomor 24 sampai 26. Saya bacakan ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan dari seluruh manusia, bukan. Ya. Ini konteksnya Yesus berbicara dengan orang ya, dengan seorang perempuan yang minta tolong kepada Yesus, tapi perempuan itu bukan dari Israel, bukan suku Israel, bukan. Orang yang menuhankan Yesus menurut Yesus, lalu menyembah Yesus ya, dan berkata Yesus itu Tuhan. Apa kata Yesus ya? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Satu, nih menyembah dia ya, perempuan yang di luar Israel itu ya. Sambil berkata, Tuhan. Lagi-lagi perempuan itu menyebut Yesus Tuhan, tolonglah aku. Apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi Bang Eman, orang-orang di luar Bani Israel, apalagi Bani Indonesia, ya, yang menyembah Yesus dan menyebut Yesus itu Tuhan, maka bagi Yesus dia adalah anjing, ya. Tuh, gitu Bang Eman ya. Jadi kayak gimana Bang Eman? Serba salah. Di sini Bang Eman bukan bertempur dengan saya, bukan adu argumen dengan saya, tapi dengan Bible-nya, ya. Kayak gimana kata Bang Eman, Yesus untuk seluruh dunia, sedangkan kata Yesus aku hanya untuk umat Israel. Macam mana? Masya Allah ya teman-teman semuanya.
Bang Eman, berkaitan tentang pertanyaan Anda masalah hadis tadi ya, tolong Anda tampilkan dulu hadisnya, biar Anda paham ya apa konteks hadis tersebut, baru akan saya jelaskan. Saya belum menemukan pertanyaan atau konteks yang Anda tanyakan dari hadis tersebut. Jadi kalau bisa setelah menanggapi saya, Anda juga tampilkan hadis tersebut. Tapi itulah kita akui bersama, kata Bang Eman, tidak ada secara tekstual Yesus menyelamatkan Kristen, tetapi menyelamatkan orang yang percaya. Percaya seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Ya, Yohanes 17 nomor 3 itu. Ya, silakan Bang Eman. Silakan. Oke, baik. Nah, teman-teman, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini ya. Dan tentu itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah tidak diimani oleh orang-orang Kristen. Karena apa? Karena itu adalah penyeleweng. Dan Pak Ustadz itu adalah sosok begitu kenal. Sepertinya dia lebih ahli dari saya, dari apa yang saya tahu. Makanya kalau saya bertanya dengan Pak Ustadz itu, maka saya menanyakannya seperti ini. Tolong dijelaskan. Karena barangkali itu bisa salah dari apa yang saya pahami. Tetapi Pak Ustadz dalam hal ini adalah dia lebih pintar dari saya, yang sudah puluhan tahun sudah belajar. Seperti itu. Nah, tetapi tidak apa-apa. Itu adalah pribadinya. Oke, baik. Kita akan melihat bahwa ada beberapa pernyataan yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz. Dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah bukan hanya untuk orang Israel, tetapi hanya untuk orang Israel, tetapi bukan untuk semua orang. Maka saya menyatakan bahwa itu adalah pemahaman yang keliru. Baik itu dalam Yohanes tadi, itu pasal yang 17 ayat ketiga, dan maupun juga yang ada sebutkan tentang perempuan itu. Itu juga adalah pemahaman dan pengertian yang salah dan keliru. Karena apa? Lagi-lagi saya mengatakan bahwa kehadiran Kristus itu pertama-tama di Israel. Karena memang secara keturunan dari kemanusiaannya, dia lahir di tengah-tengah Israel. Makanya ada dia di situ. Tetapi firman-Nya, dia berkata, Allah sendiri berkata, dia sendiri berkata, apa kata firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa. Yesus adalah untuk saya dan untuk Anda semuanya. Ini adalah bicara tentang konteks Pak Ustadz. Mesti banyak belajar lagi. Kalau kita belajar itu konteksnya Yesus hadir di tengah-tengah. Karena memang dia adalah orang Israel secara keturunan kemanusiaan. Maka dia berkata adalah marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata semua itu adalah menunjukkan semua orang yang mau percaya, bukan hanya di Israel, tetapi di Indonesia harus berbondong-bondong percaya Yesus. Kalau enggak, lu mati, tempat lu neraka semua. Lu mati, pasti tempatmu akan neraka. Tetapi you percaya Yesus, engkau dijamin Yesus Kristus. Karena dia telah memberikan bukti kematiannya di atas salib. Bukan hanya berkata-kata, saya jamin. Tidak. Tetapi Yesus Kristus buktikan. Dia buktikan hal itu. Melalui pengorbanannya. Coba buktikan apa yang Anda sebutkan itu. Coba buktikan kepada kita. Oke, itu yang saya jawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Maka saya bertanya tadi, dari apa yang disampaikan tadi ya, pertanyaan saya itu. Begini pertanyaannya adalah, di mana anak dari Rasulullah itu adalah tidak dijamin masuk surga. Maka ini nanti tolong dijelaskan Pak Ustadz. Yang berbunyi demikian itu adalah, oke, saya cari ayatnya dulu ya tadi saya. Oke, begini. Itu adalah di dalam hadis sahih Muslim itu nomor 164 yang berbunyi demikian. Hai Fatimah binti Muhammad, aku tidak kuasa apa-apa untuk membelamu sekalian di hadapan Allah kelak. Karena itu, kecuali sedikit harta yang kami miliki. Mintalah kepada jika kamu membutuhkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini adalah yang pertama. Yang kedua, itu adalah di dalam hadis juga, Muslim nomor 163, yang berbunyi demikian. Hai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa apa-apa untuk membelamu di hadapan Allah kelak. Kecuali hubungan keluarga yang hanya kupenuhi sebaik-baiknya di dunia ini saja. Oke, terima kasih. Itu adalah jelas dari apa yang sudah. Mudah-mudahan. Baik, tepuk tangan, thank you.
Saya akan jawab dulu dari segi Islamnya ya teman-teman. Nih dalilnya ya teman-teman. Nabi kagak dapat nyelamatin katanya teman-teman. Ya nih, apa kata Nabi nih? Wahai orang-orang Quraisy, ya nih ya, selamatkanlah diri kalian. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, ya, semuanya sampai Fatimah kagak dapat ditolong semuanya katanya. Baik, keluarga Nabi saja Nabi tidak dapat menolong. Gara-gara apa Nabi tidak dapat menolong? Kalau keluarganya bikin dosa, Nabi kagak dapat membelanya di hadapan Allah ya. Kalau ada keluarganya bikin dosa, Nabi tidak membenarkan dosa itu di hadapan Allah. Dia tidak dapat membela dosa itu. Ya, contoh ada umatnya yang berzina, ya. Nabi tidak membenarkan berzina itu di hadapan Allah. Enggak dapat Nabi membela ya dosa orang tersebut ya. Begitu pula dengan anaknya, begitu pula dengan keluarganya. Kalau keluarganya contoh Abu Lahab, ya. Abu Lahab dia musyrik. Oh, Nabi Muhammad tidak dapat membela Abu Lahab di hadapan Allah ya karena kemusyrikannya ya. Gitu maksudnya. Siapa juga yang membenarkan dosa? Nabi saja tidak dapat membela dosa keluarganya di hadapan Allah gitu. Ya, maka dari itu tobat kagak ada ditebus, kagak ada bertumpu dengan Nabi, kagak ada.